Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masih bahas hadis ya, masih tentang wabah, dan ini adalah hadis yang last ya, yang terakhir. Kita akan bahas hadis tentang wabah atau taun, itu adalah kesyahidan. Nah, sebelumnya kita juga udah bahas ya tentang hadis apa tuh orang-orang yang mati syahid, dan salah satunya emang yang terkena wabah gitu. Nah, terus sekarang ini kita bahas spesifiknya. Jadi gini bunyi hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Hamid bin Umar al-Bakrawi, haddatsana Abdul Wahid ya'ni bin Ziyad, haddatsana Asimun an Hafsah binti Sirina qalat qala li Anas bin Malik bima mata Yahya bin Abi Amrata قالت قلت بالطاعون قالت فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم رواه Muslim. Nah, artinya menceritakan kepada kami Hamid bin Umar bin al-Bakrawi, menceritakan kepada kami Abdul Wahid bin Ziyad, menceritakan kepada kami Asim dari Hafsah binti Sirin. Ia berkata, Anas bin Malik berkata kepadaku, Yahya bin Abi Amrah meninggal karena apa? Aku berkata, karena ta'un. Lalu Anas berkata, Rasulullah SAW bersabda, ta'un adalah kesyahidan, dihitung syahid bagi setiap muslim. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini kan tadi sebenarnya udah kita bahas ya terkait ini gitu. Dan ini spesifik lagi gitu, kata Rasulullah ketika ada yang bertanya tentang meninggalnya karena taun, kemudian kata Rasulullah bilang bahwa taun itu merupakan kesyahidan gitu bagi setiap muslim. Berarti di luar apa ya? Maksudnya mau dia muslim itu muslim taat, muslim KTP gitu. Kayak semuanya dihukumi syahid, dia akan mendapatkan pahala syahid itu. Nah, pernah baca juga terkait dengan ini gitu. Jadi lupa sih nama blognya, mungkin nanti akan disertakan. Itu kalau nggak salah di muslim.or.id kalau nggak salah, atau di VOA Indonesia gitu. Jadi yang membahas tentang mati syahid ini yang bagi taun gitu. Bagi orang yang terkena taun. Oh, ini kalau nggak salah di NU Muslim juga itu ada di blognya, di websitenya itu bahas tentang bahwa orang yang terkena wabah itu juga syahid, tapi syahidnya itu adalah pahala gitu, bentuk pahala syahid yang akan diberikan oleh Allah di akhirat. Jadi hukum syahidnya tidak seperti syahid orang-orang yang mati di medan perang gitu. Itu kan udah pasti surga ya, karena dia memerangi kafir harbi. Tapi kalau ini dia ya syahidnya di akhirat gitu. Jadi Allah yang kasih pahala syahid itu gitu. Ya itu sih paling kalau yang taun adalah kesyahidan gitu. Jadi bagi setiap muslim. Nah, hikmahnya tuh apa sih atau nilai pendidikan yang bisa diambil dari ini? Ya itu kayak balik lagi ya, karena wabah itu sebenarnya kita tuh nggak perlu takut ya, maksudnya kalau kita memang sudah waktunya kena, ya itu juga udah takdir dan nggak perlu takut. Tetap tadi itu kita balik lagi, kita lebih banyak berikhtiar terus berpasrah, tapi berpasrahnya itu sambil berusaha ya kan, berbanyak ibadah dan doa. Jadi nggak perlu takut kena wabah, itu sama Allah itu sudah diatur demikian rupa bahwa dengan kena wabah dan pada saatnya kita harus kembali pulang, itu sama Allah sudah dikasih pahala syahid. Ya jadi betul gitu, kurang lebih kayak gitu ya hikmahnya. Jadi yang pertama itu juga sama sih seperti hadis sebelumnya yang mengenai orang-orang yang mati syahid gitu. Ini pun sama gitu, karena ini salah satu dari bagian orang yang mati syahid itu yang terkena taun berupa kesyahidan. Jadi dalam lagi pandemi kayak gini ya, hikmahnya bagi kita tahu ilmunya gitu, bahwa orang yang syahid itu orang yang terkena taun itu syahid itu jadi juga kelapangan bagi kita ketika Allah misalkan telah menuliskan nama si fulan itu terkena wabah, kita tadi bentuknya itu kita perlu berikhtiar, berdoa gitu. Nah, sekalipun Allah panggil, itu jadi kelapangan hati bagi yang meninggal pun mungkin ada pahala, ya maksudnya kan ada pahala syahid gitu. Mungkin itu juga jadi ketenangan gitu. Sedikit jadi bukan sedikit, itu sangat menolong sangat menolong gitu di akhirat gitu, menjadi syafaat bagi kita. Nah, terus untuk yang ditinggalkan juga kan itu tadi kita udah pernah bahas ya terkait itu, bahwa itu
jadi mudah ya samanya itu jadi pelipur lara ya, karena yang meninggal ini yang meninggalkan ya, yang kan sedih itu manusiawi Iya, sih ya. manusiawi sih, cuman Tapi kita yang nggak berlebihan. ya benar, yang meninggal itu pun yang meninggalkan yang ditinggalkan Yang ditinggalkan jadi pelipur lara ya. Pelipur Iya. laranya itu karena yang meninggal itu Allah berikan pahala syahid gitu, karena dia seorang muslim gitu. Itu ya itu gini. Terus kalau misalkan pun kita sekarang gitu harus kayak meninggal. Iya, kayak misalnya orang itu meninggal karena seseorang gitu ya, seseorang itu meninggal karena COVID. Jadi ketika kita menghadapi COVID ini nggak usah takut meninggal gitu, karena meninggal itu suatu hal yang pasti. Dan ketika misalkan Allah takdirkan meninggal karena COVID pun, Allah berikan pahala syahid gitu. Tapi dengan catatan itu sabar dan berharap balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Jadi itu hikmahnya gitu. Dari taun adalah kesyahidan atau dihitung syahid bagi muslim, bagi setiap muslim gitu. Tapi bukan berarti kita menantang gitu ya. Kita menantang maut dari COVID ini, yang enggak juga ya, karena tadi itu kita harus berikhtiar dulu. Jangan berserah doang terus ya udahlah seperti biasa gitu, tanpa waspada, tanpa usaha untuk menjauhkan diri. Semoga aja ya pada awalnya emang Allah tuh menakdirkan kita meninggal di usia seperti itu, di usia segini ya, akibat wabah juga. Wabah itu tadi kan cuma 1%, 99% yang bahwa kita emang sudah ditakdirkan harus pulang gitu, kembali sama ke Allah gitu. Tapi ini juga Masya Allah ya, maksudnya kita tuh memang sudah ditakdirkan untuk meninggal di usia seperti itu, tapi Allah kasih pahala lewat dengan kita dapat wabah gitu ya. Bukan kita mensyukuri ya, cuma inilah hikmahnya. Ya benar, tapi karena emang setiap kejadian itu perlu disyukuri disyukuri juga ya. Maka nikmatnya akan bertambah, termasuk ketika Allah berikan kita kesulitan, termasuk ketika kita ditinggalkan oleh seseorang karena meninggal gitu, ataupun ada sesuatu yang bukan hak kita, ataupun kita sendiri yang harus meninggal itu, karena itu suatu hal yang pasti dan Allah pasti berikan balasan dari setiap apa yang terjadi gitu. Karena Allah itu pasti berikan pahala atau siksa. Dari dua hal itu tergantung kita mau ambil mana, pahala atau siksa, mau rahmat atau justru malah dosa gitu kan. Mau pahala atau dosa, itu semua kembali kepada kita gitu. Semuanya kembali kepada kita, termasuk ketika kita menghadapi wabah ini gitu. Jadi ya kesimpulannya ya syahid ya, orang yang terkena wabah gitu dapat pahala syahid. Ini juga hikmah ya dari wabah yang ada saat ini. Tadi udah disebutkan ya, ada syarat syahid itu tuh sabar dan mengharap kepada Allah. Jadi ada ikhtiar, ada tawakal, ada doa. Bukannya berpasrah diri di luar sana. Tiga hal itu tuh suatu hal yang nggak boleh nggak terlepas gitu, nggak bisa dilepaskan dan nggak bisa dipisahkan. Karena puncak daripada ikhtiar itu baru tawakal gitu. Dan doa itu harus mengiringi dari setiap langkah itu gitu, karena kita makhluk, kita perlu meminta kepada yang punya gitu. Segala halnya kan milik Allah dan kita pun akan kembali kepada Allah gitu. Nah ini tuh udah hadis yang terakhir. Jadi dari mulai kita kan udah bahas hadis-hadisnya terkait dengan wabah, dari mulai karantina orang yang sakit, terus setiap penyakit ada obatnya, terus lockdown, terus mati orang-orang syahid gitu, orang-orang yang syahid, orang-orang yang dihukum syahid, sampai hukum bagi orang yang mati karena taun gitu, yaitu dia dihukumi syahid juga. Gitu ya. Jadi kurang lebihnya mohon maaf lah, semoga kita semua adalah orang-orang yang Allah rahmati dan bisa mengambil hikmah dari setiap apa yang Allah timpakan, Allah yang setiap peristiwa atau apa yang terjadi pada kita itu semua atas kehendak Allah, dan kita perlu mengambil karunia, kita perlu mengambil rahmatnya gitu. Ya mungkin itu aja, kurang dalamnya kami mohon maaf. Untuk menutup ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.